Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa Ahilafillah Al-Ustaz Iman Haji Iman Basuki, Ahilafillah Al-Ustaz Nudin, Ahilafillah Ustaz Nanang, dan YouTuber yang eksis Pak Sarijo asli, yang mudah-mudahan selalu memberikan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada hadirin jamaah yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah berarti kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah Rabbal alamin. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan berkati serta diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga mendapatkan pahala besar dan keutamaan dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terutama pahala dan keuntungan silaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibaikkan serta diberkahkan, umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin. Amin. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang memang hukumnya wajib tetap ain, artinya siapa yang ngaji insya Allah mendapatkan pahala, tapi yang tidak terus ngaji alhamdulillah tanpa disadari dia berdosa. Dan lebih luasnya tentang keutamaan ngaji insya Allah kita akan kaji babnya ya. Pada itu yang punya kitabnya di buka halaman 6 baris 4 dari bawah. Qala Rasulullah rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa marjasri amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu bab al-awwalu yang pertama. Jadi sifat fi fadilatil ilmi itu jadi obat menerangkan tentang keutamaan ilmu wal ulama'i dan ulama. Jadi di bab pertama pada kitab Lubabul Hadis atau matan dari Tangkil Kaul, insyaallah akan menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan ulama. Apa pastinya yang dimaksudkan dengan ilmu di sini adalah ilmu agama, khususnya tauhid, fikih, dan akhlak. Dan makanya pengertian ulama di sini adalah orang yang berilmu agama dan yang diamalkan. Jadi definisi ulama itu yang berilmu agama dan diamalkan.
Kalau nggak memenuhi dua syarat ini itu nggak masuk kategori ulama yang sesungguhnya. Tapi kalau masuk atau ada yang dua kategori itu, ya di ilmu agama dan diamalkan, insyaallah itu masuk sebagaimana Rasulullah sabdakan, al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah ahli warisnya para nabi, khususnya Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena saking utamanya ulama dan yang didasari dengan ilmu agama serta diamalkan, ini cukup kiranya Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Imran ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wal ilmu qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Sekali lagi Al-Imran surat ketiga ayat 18. Yang terjemahannya, Allah menyaksikan atau menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Demikian pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Perkasa. Jadi dari ayat ini, di mana Allah pertama menyaksikan tentang ketuhanannya, pertama atas dirinya sendiri, yang kedua malaikat, dan yang ketiganya adalah orang-orang yang berilmu yang betul-betul menegakkan keadilan, pastinya ilmu agama yang diamalkan. Hadirin rahimakumullah, perlu diketahui bahwa di dalam setiap bab kitab ini insya Allah nanti ada 10 hadis. Jadi kalau satu babnya ada 10 hadis, sedangkan jumlah keseluruhan bab dalam kitab ini ada 40 bab. Tinggal kaliin aja. 10 kali 40 berarti 400. Ya. Ini luar biasa kalau memang udah hafal, apalagi diamalkan ya. Luar biasa dah. Nah, diantaranya qala bersabda atau telah bersabda an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'udin kepada sahabat Ibnu Mas'ud. Sahabat Ibnu Mas'ud itu makanya doanya radhiyallahu anhu, yang artinya semoga ridho Allah anhu atas sahabat Ibnu Mas'ud. Ya Ibnu Mas'udin, Ibnu Mas'ud, dulu suka duduknya kamu saatan 1 jam saja di majlisil ilmi, di majlis ilmu. Lata masuk, engkau tidak memegang kolam pena ya, atau pulpen lah kayak ini nih. Wala taktubu, dan engkau tidak menulis harfan 1 rukun. Gimana? Ya, pulpen juga gak bawa. Tapi sekarang mah bisa. Haji dengek. Bawa kamera. Khairun, itu lebih baik laka bagi kamu atau engkau ya, min eti alfi rokobatin, daripada memerdekakan 1000 abid atau hamba saya, budaklah.
Wa nazruka, dan melihatnya kamu ila wajil alimi, kepada kemukanya orang alim, khairun, itu lebih baik laka bagimu min alfi farasin, daripada 1000 kuda. Tasodakta, yang telah kamu sodakokan pihak dengan 1000 kuda itu bisa bilillah ta'ala, di dalam perang sabilillah ta'ala. Wassalamuka, dan memberi salamnya kamu alal alimi, kepada orang alim, khairun, itu lebih baik laka bagi kamu min ibadati alfisanatin, daripada ibadah 1000 tahun. Jadi hadis yang pertama tentang keutamaan ilmu, khususnya bagi yang ngaji ya. Ini sebagaimana Nabi sabdakan kepada sahabat Ibnu Mas'ud khususnya, tapi umumnya maka kita juga selaku umatnya. Nah, perlu diketahui nama Ibnu Mas'ud ini sebenarnya Abdullah. Beliau ini kalau secara fisik ya nggak mendukung, pendek. Ya pendek, kecil, kalau sekarang mau bahasanya apa tuh? Cebol gitu ya, Poncel. Tapi luar biasa nih, beliau ini sampai mendapat julukan kunci rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antaranya nih beliau ya, sikapnya kepada Rasulullah, di mana kalau Rasulullah itu mau masuk suatu masjid pasti dibuka sendalanya. Nah itu beliau yang ngebenain gitu ya, ngebenain bukan ngambil. Jadi disimpan lah gitu. Jadi bukan diambil. Itu kadang-kadang mah ada ustadz kayak ke masjid hilang, diambil gitu, hilang. Iya. Diamanin. Diamanin Pak, diambil ya. Enggak ada istilah apa namanya cari keberkahan, bagaimana berkahnya itu mah haram ya. Baik. Nah, ini luar biasa itu, apa itu maksud ini yang namanya Abdullah. Orangnya itu begitulah fisiknya, sampai-sampai suatu ketika pernah nih diketawain karena ngeliat fisiknya ya. Nah ternyata ditegur orang-orang yang ngetawain itu. Kenapa kalian mentertawakan Ibnu Mas'ud? Nah jadi limatan hakuna, kata Rasulullah. Kenapa kalian tertawa, khususnya maksudnya ngenawain Ibnu Mas'ud? Maka mereka berkata, wahai Rasulullah, dari saking kecilnya betis Ibnu Mas'ud, betisnya gitu ya. Ya namanya orang cebol pasti kan betisnya kecil. Sampai ada ibarat pedangnya aja lebih panjang dari beliau. Jagungan. Ya. Tapi apa nih kata Rasulullah? Sampai ada kata sumpah nih. Ya Rasulullah, nggak sumpah juga udah yakin benernya ya. Di antara sifat yang wajibkan sidik bagi Rasulullah. Ini sumpah lagi. Sabda Rasulullah, wallazi nafsi biadihi lauma fil mizan asqalu min Uhud. Jadi demi zat yang mana jiwaku, kata Rasulullah sumpah ya, berada di kekuasaan Allah, sungguh nih dua betisnya Ibnu Mas'ud yang kalian tertawakan karena kecil, yang orang cebol, itu kalau ditimbang nanti lebih berat daripada gunung Uhud. Masya Allah. Luar biasa ya. Makanya kalau melihat orang jangan lihat fisiknya, tapi lihat ketakwaannya ya. Makanya jelas. Masuk maledek. Allah aja kan
Iya, nggak ngelihat fisik ya, nggak melihat rupa dan jasad, tapi dilihat hati yang memantulkan kepada ketakwaan nantinya. Jadi itu, dan ini yang luar biasa, Ibu Masud ini orangnya selalu wangi, makanya wajar kalau beliau itu cerdas, yang akhirnya banyak meriwayatkan hadis, banyak beliau riwayat hadis beliau ya. Karena kata Imam Syafi'i, man toba ribuhu zada akluhu. Siapa yang wangi aromanya, maka akalnya bertambah. Dari itu kalau kita pengen cerdas atau khususnya anak-anak kita ya, itu buat supaya wangi mana aja ya. Gitu. Nah, sabda Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud nih khususnya umum kepada kita sebagai keutamaan menuntut ilmu nih. Wahai Ibnu Mas'ud, duduknya kamu ya sejam saja, ini waktu baik malam maupun siang. Ini ngaji ya kan ada yang siang ada yang malam gitu. Nah kalau kita kan malam sekarang. Duduknya bukan di pos. Ngopi. Tapi di majlisil ilmi, di majlis ilmu. Dalam riwayat adalah halqatil alim. Tempat riungan orang alim. Ya nanti berarti pengajian ya. Nah itu walaupun lata masuk enggak megang kolaman pulpen pena sekalipun, walatak tubuh dan tidak menulis harapan satu huruf pun, ya karena nggak bawa pena kan nggak bawa pulpen. Walaupun sekarang bisa aja orang nggak bawa pena nggak bawa pulpen, buku bisa nulis. Pakai apa? HP. Pakai HP sekarang ya. Makanya HP memanfaatkan. Jangan pakai begituan doang. Nah itu ternyata khairul laka min itqi alfirokobatin, lebih baik bagi kamu daripada memerdekakan 1000 budak. Padahal mah nggak lama tuh, sejam lah kurang lebih ya, mau siang mau malam, dan dia hanya dengar aja gitu, nggak nulis gitu ya, karena memang nggak ada pulpen ya, istilah ngaji dengar nih. Ya. Nah itu walaupun begitu udah lebih baik daripada membebaskan 1000 budak. Sedangkan orang yang membebaskan 1 budak saja itu udah ada jaminan dirinya juga nanti dibebaskan dari neraka. Apalagi 5.000 bahkan lebih baik. Itu yang nggak nulis, yang nggak nulis ya. Ya. Walaupun yang namanya ngaji mah yang paling utama itu tulis, ada kitabnya gitu ya, karena ada kan apa namanya hadis kun aliman au muta'aliman au muslamian au iban wala takun pemisan ya. Jadi jadilah satu orang yang berilmu, dan pastinya dia ngamalin, ngajarin khususnya. Kalau memang dia belum bisa jadi orang alim yang berilmu agama yang diamalkan, yang kedua derajat terendah adalah orang yang belajar. Yang belajar itu yang bawa kitab, yang nulis gitu ya. Jadi derajat tinggi pangkatnya. Yang ketiga adalah orang mustamian yang mendengar. Nah ini nih maksud ini. Kedua. Ketiga ya. Ketiga. Iya. Jadi dia cuma dengar aja, udah bagus itu juga. Bahkan Alhamdulillah. Seandainya dia nggak hadir sama sekali, tapi muhiban, cinta dia, itu masih bagus. Buktinya cinta gimana? Ya kalau ada pengajian, ya dia numpang apa gitu ya. Walaupun orang nggak datang itu bagus. Jangan malah dipersekusi, apa namanya? Persekusi itu ya. Ya orang ngaji diusir, ya kecuali kalau menyata-nyata itu sesat gitu ajarannya, penyampaiannya ya. Itu luar biasa.
Jangan jadi orang yang kelima, hancur binasa. Maksudnya gimana? Jadi orang alim bisa, terus ngaji juga nggak mau, ngaji dengar juga nggak mau, bahkan cinta juga enggak, malah mempersekusi gitu tadi ya. Itu akan binasa, akan hancur. Nah itu pertama. Terus yang keduanya wa nazruka. Ini dengan ngaji kan kita bisa melihat orang alim ya. Dan melihatnya kamu ila wajil alimi, pada wajah orang alim itu khairun laka, lebih baik bagi kamu min alfi parosin, daripada 1000 kuda tasodakta yang kamu sedekahkan dengan kuda 1000 kuda tersebut fisabilillah, di jalan Allah Ta'ala. Jadi melihatnya wajah orang alim yang berilmu agama yang diamalkan, tapi ngelihatnya benar-benar perasaan senang ya, bahagia, bukannya sedih ya. Karena kan ada kan ya melihat sinis gitu, jangan sampai naudzubillah, senang. Nah itu, ini kan kalau udah ngaji mah pasti bisa kan ya. Ya kalau kita sengaja datang ke rumah kan tahu sendiri, kalau ngaji udah ketahuan. Nah itu ternyata tadi, walaupun sebentar, itu masih lebih baik daripada 1000 kuda yang disedekahkan di jalan Allah untuk perang. Ya dengan kata lain di sini bukan kuda sembarangan, tapi kuda perang. Sedangkan harga kuda perang itu ratusan juta, bukan ratusan juta, miliaran. Ada yang paling mahal kuda perang itu sampai 920 miliar, coba. Lebih daripada apa tuh? Waduh, ada mobil pesawat. Iya, hampir 1 T ya. Luar biasa. Itu satu. Sedangkan ini mah 1000 bahkan lebih baik. Makanya kalau memang itu luar biasa ya. Nah itu. Dan yang ketiga, dengan sebab ngaji ya, kita ada di riungan orang alim, itu pasti kan bisa uluk salam ataupun bisa ngajawab salamnya seorang alim ya. Nah makanya wasalamuka, dan melihatnya kamu alal alimi, atas seorang alim, khairun laka, itu lebih baik bagi kamu min ibadati alfasanatin, daripada min ibadati alfisanatin, daripada ibadah 1000 tahun. Salam umpamanya kepada orang alim, punya datang sengaja ke rumahnya, ataupun memang ngejawab salam orang alim. Makanya tuh bagus sekali kalau walaupun ngaji itu pakai salam supaya bisa ngejawab gitu ya, sama aja mau salam mau jawab salam gitu ya. Karena ternyata di sini nih, dengan sebab uluk salam atau ngejawab salamnya walaupun sekali, itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Masya Allah. Nah jangankan kita ibadah ya, umur juga belum tentu kan. Taruhlah seandainya ada umur 1000 tahun, belum tentu pakai ibadah ya. Andai dia tetap pakai ibadah, belum tentu diterima ya. Karena apa? Karena nggak ada ilmunya. Tapi di sini tuh dengan sebab dia itu ngaji sehingga bisa ngejawab ataupun salam kepada orang alim, itu walaupun sekali lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Tapi jangan mentang-mentang udah ngadirin pengajian aman berarti dari neraka semaunya. Karena tadi katanya ngebebasin 1 budak aja udah dirinya dibebasin nanti dari neraka. Jangan ya, jangan cuma gitu jadi semuanya. Terus tadi katanya kalau ngaji mah kita bisa memandang dengan senang wajah orang alim, itu lebih baik daripada sedekah 1000 kuda perang. Akhirnya nggak mau sedekah, jangan juga. Ya, serta yang terakhir barusan
Jangan mentang-mentang dia udah uluk salam atau ngejawab salamnya orang alim, yang mana itu keuntungannya lebih baik daripada ibadah 1000 tahun, nggak mau ibadah. Ini pokoknya mah masalah kebaikan mah sebanyak apapun, jangan diingetin kepada siapapun dan dimanapun juga. Kalau pengen hidup bahagia dunia akhirat. Sebaliknya, kalau keburukan baru sekecil apapun, ingetin. Apa sebabnya? Sebab kalau orang ngelupain kebaikan yang udah dia kerjakan, itu kesonanya nggak hitung-hitungan. Beda dengan diingetin, yang kemarin masih banyak ya. Udah, pede aja, nggak mau ibadah akhirnya dia bilang. Nah, kalau keburukan mah sekecil apapun ingetin, tujuan apa? Supaya nggak sembarangan ya untuk berbuat lagi. Coba kalau dilupain, udah sembarangan. Nah, dibilang men, jalin. Nah, makanya hati-hati deh ya. Itulah pesan Rasulullah SAW. Walaupun khususnya kepada sahabat Ibnu Mas'ud yang namanya Abdullah, tapi maksudnya mah kepada kita semua selaku umatnya, yang mana semua itu bisa terwujud baik dia menghadiri majelis taklim, memandang wajah orang alim, dan salam atau menjawab salamnya dengan adanya di pengajian, sehingga mendapatkan keuntungan lebih baik daripada membebaskan 1000 budak, lebih baik daripada sedekah 1000 budak perang, dan lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin cukup ya sebagian hadis. Mudah-mudahan manfaat. Ya selanjutnya fikih, yakni kitab Fathul Ghaib wallahu a'lam bishawab.